Otodidak atau enggak? Mulainya otodidak atau enggak? Karena Otodidak. pasti banyak pertanyaan. Gimana sih cara memulainya? Oke, terus harus ikut ini atau apa? Karena banyak bang, Oh, banyak yang DM, no. Oh, oke, banyak yang Mes. enggak lah. Kok balondos? Aku gemes Balondos. loh. Celana, nggak celana ceples. Pengen tahu cita-cita Opang waktu itu sebenarnya apa sih? Cita-cita saya tahu dari kecil apa? Jadi pastor. Abah, Jadi pastor. abah. Jadi Dari 2000, kita kenal dari 2006 2007 kali ya. 2006. iya. Laparti, 2006-an ya. Laparti ya, di Laparti, oke. Opang MC dari 2007. Lah, Cin. Oh, 2007 ya? Oh ya 2007. Ya 2007. 2006 2007 lah. Anggap aja kayak Aku sekolah lulus semester SMA 2006 2007. Oke, 2007-an kita kenal. Opang ini setauku sampai hari ini kalau salah dikoreksi ya, Bang. Ditambahkan boleh. Aktif di MC, pernah siaran radio, khususnya Cin, punya ini radio sinyalmu gesem. apa sinyalku sih yang jelek? Kenapa sih? Derderderet ya? Ah, iya nyandet. Nggak, oke. Sinyalku Kalau jelek ya? kalau salah di... Halo? Nah, ini Jelas udah ya? enak nih. Ya, Oke. aman. Dari 2007 kenal Opang, yang aku tahu Opang itu sebagai MC sampai hari ini masih aktif. Pernah siaran radio dan radio gesem. Bener ya? Itu setahuku. Ada yang lain nggak? Project yang lain atau... Nggak ada. Nggak ada? Saya aktif dulu siaran di Istara. Setelah itu saya sok-sok kekirian. Sok-sok kekirian ikutan ini. Bikin radio gesem itu sama anak-anak. Saya ikut. Ya, cukup menyenangkan. Ternyata di Surabaya itu banyak orang-orang yang kece-kece. Yang bisa menginspirasi. Cuman kalau dibilang dokumentasinya kurang kali ya. Dokumentasinya kurang. Itu sih. Maksudnya nggak ada yang disimpan ya selama radio gesem. Maksudnya simpan siarannya, cuman kadang kan Iya. nggak diobrolin sama orang-orang itu. Maksudnya nggak ada dokumentasi kayak Iya. sekarang vlog-vlog, YouTube videonya gitu. Nggak. Iya betul, nggak filing, nggak. Ya benar. Itu sih sayangnya. Oke. Terus abis gitu setelah itu Subcast. Setelah Subcast. Radio GSM saya ketemu. Oh iya, sekarang itu kan- Subcast. Sorry, Subcast. Sekarang Subcast Subcast barengan Dion Edward, Rio Cinarta sama ini ya, Mas Danang, bukan ya? banyak itu. Enggak. Oh banyak ya? Radio Gesem juga banyak, ada Itol, Radio Gesem ya? Ada Iya. Itol. Cuman udah kita vakumkan sementara lah. Itu alatnya. Oh kita Radio pakai Gesem buat ngobrol. Iya. Buat ngobrol. Buat ngobrol. Podcastnya LOL Talent. Oke. Jadi nge-MC dari tahun 2000. Nge-MC ya 2007 lah. 2007. lah. Udah 13 tahun berarti sampai hari ini ya. Iya. Ya segitulah. Oke. Pengen tahu cita-cita Opang waktu itu sebenarnya apa sih? Kepingin kalau waktu SMP SMA tuh kebayang setelah lulus mau ngapain sebenarnya? Enggak, SMA tuh nggak kebayang apa-apa saya. Cita-cita saya tahu dari kecil apa? Jadi pastor. Apa? Jadi pastor. Sumpah. Iya. Karena mungkin kalau banyak orang yang nggak tahu teman-teman, Opang ini rumahnya di depannya gereja ya. Jadi depan rumahnya bener. Opang ya nggak depan banget, cuman lingkungannya gereja. Iya. Dan dia dari kecil ibu aktif di gereja, makanya mungkin Ibu dia pernah jadi Miss Dinar, putra-putri altar pasti ya. Iya, putra altar, ya. Putra altar. Oke. Jadi kepinginnya jadi pastor dulu. Dulu ya waktu kecil. Cuman karena kerasnya duniawi ya, saya jadi akhirnya mencicipi sedikit
sedikit godaan neraka. Jadinya Oke. kan nggak bisa coy, mau gimana Nggak lagi. bisa jadi pastor. Jadi akhirnya terus kapan MC berarti udah waktu SMA atau lulus after lulus SMA? Kan 2007 masih udah lulus 2006 ya. Oh ya, kamu 2006 Lulus ya, bener. lulus SMA itu udah nge-MC, udah ada beberapa, satu yang nggak sebanyak akhir-akhir ini kan. Nggak sebanyak Terus dulu 10 atau iya, enggak lah ya, 7 lah ya. 7 atau 8 tahun terakhir ini nggak sebanyak itu. MC Nggak itu udah sebanyak. waktu di Laparti atau sebelum di Laparti sih? Sebenarnya sebelum di Laparti itu aku pernah nge-MC. Terus akhirnya karena Om David tahu, terus Ko Hermin juga tahu, Ko Peter juga tahu. Ya udahlah, dites aja. Kenapa nggak Opang ini disuruh MC buat testimoni gitu kan ya? Oke. Karena yang aku juga, tahu, ya. yang aku tahu adalah kalau nggak salah Opang ini dulu kenal nggak kenal diundang Sweet Seventeen. Iya Karena benar. gitu ya, kalau nggak salah. Iya benar. Sedulu pernah datang ke Sweet Seventeen yang nggak diundang waktu itu. Pernah saya. Oh, nggak diundang datang? Iya. Karena kan kamu pernah cerita ya dulu ya, kalau misalnya nggak kenal pun kamu tiba-tiba dikasih undangan. Pang datang dong, tolong datang di Sweet Seventeen ku gitu kalau nggak salah ya. Iya, ada pernah. Terus ada yang diajak sama Dongos tuh. Dongos itu kan racun ya. Dongos. Iya, dia kan nggak bener memang. Terus habis gitu jadi mungkin aja gitu. Ya. Ya udah akhirnya dapat duit banyak aku ya. Nurut aja. Iya. Ikut game dapat duit banyak, buka-bukaan baju. Iya, dapat handphone. Oh, dapat handphone juga. Handphone apa sih waktu itu, Bang? Handphone apa? Apa ya? Dapat handphone apa? Nokia, lupa aku. Kita masih zaman Nokia ya kali, zaman itu ya, 2006 ya kali ya. Handphone itu aja udah seneng, coy. Oke, kalau mungkin teman-teman nggak tahu Laparti dulu, saya sama Opang dan teman-teman pernah Denos juga. Kita pernah join di satu IO, waktu itu kita anak IO, kru IO yang juga main parodi di Laparti namanya. Jadi biar mungkin teman-teman tahu ya. Takutnya, Laparti itu apaan sih? Gitu. Oke, next. Akhirnya kenapa mantap pilih MC? Dibilang mantap, karena duitnya banyak. Duitnya banyak loh. Jadi duitnya mulainya banyak, dari MC testing. Terus? Duitnya banyak, kenal banyak orang, seru kan, ketemu anak-anak muda, Sweet Seventeen yang kayak begitu, terus kehidupannya kan dinamis jatuhnya kan, dinamis, seru gitu. Ya udah, kenapa nggak dijalanin? Oke. Intinya kan kayak menghibur orang. Aku tuh awalnya juga lebih seneng ngelihat orang ketawa gitu. Seneng banget ngelihat orang ketawa, bahagia gitu, seneng aku. Makanya kenapa saat ngelempar jokes lucu itu aku seneng. Kalau misalnya nggak lucu itu ya sedih sih. Sedih ya, bener. Oke. Iya, terlepas. Jadi MC bisa dibilang kecelakaan atau enggak? MC kecelakaan. Kecelakaan. Berkat. Jadi nggak ada kebayang dari kecil pengen MC, nggak ada? Nggak ada. Saya tuh pemalu. Oh, dulunya pemalu. Pengen tampil gitu nggak ada, Bang? Kebayang waktu itu? No, nggak ada. Saya mah pemalu. Ya dulu pernah main-main drama gitu waktu sekolah minggu. Halo. Jadi Adam, coy, aku. Jadi Adam. Adam suaminya Inul Daratista. Nggak. Oke. Jadi Adam. Oke. Udah nge-MC 13 tahun. Sharing-sharing dikit dong. Kalau boleh sharing-sharing dikit buat teman-teman MC pemula mungkin, atau mungkin buat kita-kita yang sudah memulai juga. Kita kan tetap harus butuh sharing. Dikit aja. Opang mau sharing apa sih sebenarnya? Kalau kamu pengen ditanya atau kamu sharing sendiri? Ya? Kamu pengen ditanya atau sharing sendiri? Ya, sharing sendiri nggak apa-apa lah, Cin. Okay. Iya. Jadi intinya kalau misalnya pemula itu banyak belajar, banyakin
jam terbang, banyakin baca yang paling penting. Karena kalau misalnya baca kan otomatis kosakatamu itu bertambah. Minimal baca koran aja. Terus habis gitu jangan baca-baca berita hoax ya. Kalau sekarang ini kan karena kita enak pakai handphone ya kan. Jangan kayak begitu. Yes, banyak baca, banyak ketemu orang, banyak ngobrol, banyak mendengarkan itu juga penting. Karena kenapa? Banyak mendengarkan itu kita bakal dapat ilmu juga tambahan. Terus kenapa banyak ngobrol? Supaya kita juga terlatih untuk ngomong sama orang. Nggak yang kaku, nggak yang selamat malam para pemirsa, selamat malam para tamu undangan yang kami muliakan. Kan nggak kayak begitu, coy. Kalau MC protokoler, iya kayak begitu, it's okay. Iya. Zaman kita kecil kali ya, zaman kita kecil banget kan dulu kayak begitu ya. Nah, masalahnya kan sekarang itu kan kalau misalnya dibilang orang butuh yang formal, iya ada formal. Bisa lah harusnya. Tinggal belajar aja, pilih kosakata yang baik dan benar. Makanya kenapa saya bilang banyak baca itu. Banyak baca, banyak mendengar, dan juga banyak ngobrol. Penting. Apalagi banyak ngobrol. Jadi kalau misalnya ngobrol masalah bayaran ya, kalau misalnya apa? Kalau ngobrol kan bayaran, program lu. Iya, ngobrol. Kalau misalnya bayaran, ya katakanlah gini. Orang mulai itu penting. Oke. Jangan diturunin ya. Tetap sih aku nggak nurunin sih, Pang. Tetap. Sorry. Nge-hang, error. Ada bulan-bulan sepi itu tadi. Ada bulan-bulan sepi. Janganlah sampai kayak begitu. Karena nanti jatuhnya kayak kamu bakal dimainin sama beberapa vendor. Gitu. Okay. Konsisten lah ya. Harus konsisten dan mesinnya naik. Yes. Pang, banyak yang pasti tanya gimana sih cara memulai versi Opang. Karena pasti kalau tadi yang sudah kamu ceritain, itu pasti semua bakal lakuin itu. Cuman cara memulainya, itu yang kadang buat teman-teman, buat mungkin adik-adik kita, adik-adik kayak umur berapa gitu ya, itu susah banget cara memulainya. Itu pasti banyak pertanyaan. Cara mulainya gimana sih, Kak? Cara mulainya gimana sih? Nah, kayak gitu. Ya opo cara memulai nih? Mulailah dari lingkungan kecilmu. Tempat tinggalmu versi misalnya. Opang ini ya? Ya, kalau menurutku. Karena aku dulu mulai dari sekolah. Jadi ada acara basar di Sinlui 1. Anak Sinlui. Terus habis gitu, anak Sinlui. Terus habis gitu karena seru, akhirnya ketagihan. Temanku nawarin, Pang mau nggak jadi MC di Sweet Seventeen-ku? Oh iya, nggak apa-apa. Aku nggak mikirin duit waktu itu. Yang penting seru aja. Ditanyain, Pang, bayaran berapa? Kita mulai dibayar, terus kita tidak profesional atau kita tidak mengeluarkan kemampuan terbaik kita, kualitas kita, ya orang yang ngebayar kan bete kan, jadi jengkel kan. Nah, jadi mending dimulai dari
lingkungan yang terkecil, entah itu rumah, entah itu apa ya, lingkungan gereja misal, atau lingkungan keagamaan yang lainnya, di masjid, di pura misalnya ada acara-acara yang butuh MC gitu kan, pasti ada acara gathering gitu kalau misalnya di gereja-gereja. Terus kalau di sekolah ya dicoba lah acara apapun itu, nanti kamu pasti bakal belajar banyak, bakal dapat sesuatu saat kita punya jam terbang yang banyak. Kita kan pasti tahu orang per orang nih gimana ngelihat mukanya orang saat kita bercandain dia tersinggung sama yang enggak. Kita pasti bisa bedain itu yang kayak begituan. Nah, kalau misalnya sudah bisa bedain yang kayak begituan, udah enak lah. Tinggal banyak baca lagi, banyak referensi lagi. Udah banyak baca, udah banyak referensi, otaknya udah keisi, tinggal memainkan apa ya? Hal-hal gaul yang ada di ini. Hal-hal gaul yang ada di dunia ini. Oke. Kalau Opang otodidak atau enggak? Mulainya otodidak atau enggak? Otodidak. Karena pasti banyak pertanyaan. Gimana sih cara memulainya? Oke, terus harus ikut ini atau apa? Karena banyak, Bang. Banyak yang DM. Banyak yang DM. Kak, tolong dong. Gimana sih caranya ikut manajemen kakak dan lain-lain? Loh, aku nggak punya manajemen. Banyak yang gitu. Banyak yang seperti itu kadang tanya. Teman-teman banyak yang tanya gitu kadang. Iya. Gini. Otodidak. Terus siapa? Ko Hermin, Kore, banyak. Hermin kan masih ada di sini, dia ngurusin jual-jual kaset rilisan fisik itu. Nah, itu kan ngajarin juga, maksudnya ngasih tahu kita. Yang kurang apa, inputannya apa. Iya, benar. Jadi intinya adalah kayak begitu. Belajar, makanya kenapa saya bilang banyak baca dan juga banyak mendengarkan. Banyak mendengarkan itu kayak begitu. Jadi jangan anti kritik. Kalau misalnya dibilang, wah apa nggak lucu? Ya emang nggak pengen ngelucu. Saya bukan pelawak, saya MC, ya kan? Kalau misalnya disuruh ngelucu sih jadi pelawak dong. Kayak Sule. Benar, kayak Sule ntar. Ya kalau boleh, relatif ya lucu tuh. Lucu tuh relatif atau apa? Ya. Apalagi dengan si A denger lucu, si B denger nggak lucu. Bener kan? Iya benar. Ya, kadang kita nonton stand up tuh nggak lucu-lucu banget juga loh kadang. Bener nggak sih? Benar. Karena kadang-kala delivery-nya mereka nggak bagus. Ada tuh materi yang bagus sebenarnya. Iya. Jadi caranya mereka menceritakan akhirnya kan, nggak dapet nih. Saya juga belajar tuh. Jadi di dunia ini saya belajar belajar stand up comedy waktu itu sama si Dion sama si Tol ke Karim Sujatmiko, sama belajar apa lagi aku ya? Ini nih siaran. Kalau siaran kan pasti harus diajarin. Salah satu mentornya ya Om Jule itu. Gitu. Okay. Apalagi ya? Saya otodidak. Terus abis gitu satu lagi, humble lah. Kalau mau jadi kayak begini-beginian, ramah aja. Ramah sama orang. Sama siapapun ya. Sama orang. Iya. Attitude-nya dijaga. Jangan sosokan. Gitu. Karena kalau mau sharing dikit, nambahin Opang, anti kritik itu penting karena kadang kita tuh nggak bisa denger omongan orang, bener nggak sih? Karena aku inget banget, pernah dikritik Opang langsung. Pernah kamu ngeritik aku langsung, inget nggak sih? Iya, pernah aku. Zaman mulai awal di Pakuan Mall, yang MC acaranya La Party. Iya, benar. Jadi itu yang teman-teman mungkin bisa
Adi Micin tambahin, karena kalau kamu nggak mau dengerin omongan teman partner kamu atau misalnya teman di sekitar kamu, ya udah nggak bakal maju. Karena waktu itu aku bener-bener mungkin awal nge-MC ya, nge-MC-nya flat banget, terus tiba-tiba ada opang nyamperin, dia bilang, nge-MC itu kayak begini. Dipraktekin langsung dan oke hasilnya gitu loh. Jadi itu yang mungkin contoh nyata ya, yang bisa tak tambahin untuk tadi ceritanya opang, kalau kamu harus dengar juga dari teman-teman di sekitar. Apalagi Bang? Apalagi ya? Ada lagi nggak yang mau di-sharingin dari... Halo, hai Koko Bihin Teller. Ini yang pegang Bihin Teller Abraham sendiri. Abraham, biasanya Abraham. Oh ya? Hai Ham. Apa kabar Ham? Bentar aku tak ambil rokok. Aku nggak pakai celana. Boleh. Ya. Maaf ya. Oh, sama. Ya. Jadi tadi Opang cerita udah banyak, udah dari sharingin buat pemula-pemula atau buat teman-teman yang masih memulai pun juga sedang memulai, nggak apa-apa. Setiap hari pun kita juga masih belajar kok. Setiap kita nge-MC, kita juga belajar, bener nggak sih? Betul. Apalagi sekarang kayak begini ya, Cin. Dalam arti kita tuh kan sekarang kita hidup di dunia digital ya kan. Setiap orang pasti bisa dan mau untuk ngomong. Setidaknya saat mereka jadi selebgram, otomatis mereka bakal pinter ngomong. Asal jadi selebgram yang benar atau jadi YouTuber yang benar. Tidak informasi itu harus diberikan secara faktual dan juga aktual kan harusnya. Oh iya dong, pasti. Iya, Kayak aku kalau misalnya nggak positif juga nggak mau. Maksudnya ngobrol-ngobrol yang biasa-biasa sih ngapain gitu loh. Kadang kan maksudnya mending kita ngobrol yang bisa support satu sama lain sih. Kalau aku sih gitu, Kang. Cuman jatuhnya sekarang ini orang itu lebih suka ngelihat hal-hal yang tidak penting bagi kehidupannya. Yang nggak penting, yang trending kan pasti. Depresi. Betul, karena kan orang udah capek ya kerja, pusing, apa ada masalah apa yang kita nggak tahu. Pasti mereka butuh hiburan. Ya itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bebas. Intinya kita bebas. jadi kita jadi jurnalis itu ya udahlah. Apapun yang kamu mau lakukan ya lakukan aja. Yang penting tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Bener, nggak merugikan orang lain. Pasti, itu bener banget. Oke. Pang, udah? Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Nggak ada lah. Tentang tips dan trik mungkin buat teman-teman. Yang pasti tak catat adalah lingkungan terkecil, mulai dari lingkungan terkecil dan mau denger dengar masukan orang, banyak membaca, banyak ngobrol, banyak belajar. Yes, dan otodidak. Karena memang aku sama Apang ini sering banget karena kalau kita ketemu ngopi, kita bisa 2 jam, 3 jam cuman ngobrolin hal yang mungkin dulu dan sekarang. Memang kita jarang nggak terlalu setiap hari ketemu ya, nggak lah. Sebulan belum tentu berapa kali. Cuman kalau ngopi, kita mesti bahasnya kadang sekarang gimana sih? Dulu gimana sih gitu. Oke, Pang. Next adalah portfolio Opang sekarang, kalau boleh. Versi Opang. Kalau mungkin dari teman-teman tahu, portfolio berarti tadi MC, pasti. Radio Gesem. Tadi aku mau request kayak kacamata. Radio Gesem lagi vakum, oke. Subcast. Lagi vakum. Subcast ngobrol. Ya, ngobrol. Kemarin itu bikin podcast sendiri sebenarnya, makanya kenapa aku akhirnya pengen coba-coba ya kan. Akhirnya karena kesenangan, ya udahlah masih nyimpen beberapa ide dulu buat nanti kalau misalnya udah nemu formula yang asoy, saya bakal rekam itu deh. Daripada nggak nemu. Ngobrol podcast dikit ya. Podcast tuh harus kita di satu tempat alatnya atau bisa online sih sebenarnya. Mau aku di sini kamu di sana bisa kan harusnya. Karena menurutku ya zaman sekarang tuh nggak ada sesuatu yang kayak dulu, Bang. Kayak dulu kan kita mau buat video misalnya, kita harus mikirin di studio mana, terus kameranya gimana, ininya gimana. Kalau sekarang kan sesuatu tuh nggak harus
perfect banget untuk jadi project atau karya. Kadang karya yang nggak bagus Kayak, aja bisa dibilang bagus. kayak video contoh ya, video contoh. Video kan dulu kita harus nggak boleh goyang, harus bagus gambarnya, angle-nya bagus. Sekarang lu mau goyang, mau apa, nggak apa-apa kan. Bisa kan. Selama masih enak dipandang mata. Yes. Terus sampai goyang, mobil goyang ntar. Iya, orang podcast aja sekarang masuk YouTube kok, ya kan? Sebenarnya Podcast podcast masuk itu kan YouTube. lebih YouTube ke pun bisa merekam. masuk podcast juga kan, nggak sih? Iya. Kalau podcast, voice aja kan. Kalau YouTube ada visualnya dan voice-nya kan. Lebih gitu kan bedanya kan. Oke, jadi portfolionya itu aja, Bang? Itu aja sih. Portfolionya itu aja. Oke. Sebelum ke next, kita biar nggak boring, kita main kuis. Kamu pilih ya, Pang. Aku sebutin 2, kamu yang pilih. Ya, ada sekitar 7 sampai 8. Yang pertama, jadi MC anak atau MC Sweet 17? Anak. Anak. Oke, ntar kita bahas satu-satu. Ini rapid question. Harus cepat Hah? jawabnya. Harus cepat. Harus cepat Harus cepat. jawabnya. Oke. Harus cepat. Ya, Harus cepat ya. oke. Ntar kita baru Oke. bahas satu-satu. MC wedding atau MC tingjing? Wedding. Lama lu jawabnya. 3, radio atau podcast? Halo? Lah, itu kayak nge-lag. 4, kopi atau tidur? Ya udah. Udah. Next. Sinyal. Ntar, tahan sinyal. Sinyal. Lu masih, sinyalnya Opang masih ini, sinyalnya Opang. Oke, udah ya. Aduh, sinyalku ya, Next. maaf ya. Kopi atau tidur? Kopi atau tidur? Kopi atau tidur? Tidur. Kopi atau tidur? Tidur lah. Hah? Tidur. 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 Iya, Tidur. tidur. Oke. Iya. Next. Vespa atau motor laki? Jelas Vespa. Next. Film Korea atau film Indonesia? Nggak bisa dibilang. Dua-duanya ada yang bagus. Indonesia. Karena sekarang Opang lagi gandrung film Korea, makanya tak tanyain. Iya. Makanya kamu tak tanya. Oke. Next. Indonesia. Nikah. Next ya. Ya. Nikah di saat COVID ini atau nggak nikah atau biasa tapi nggak nikah? Oh, nikah di saat COVID sih sebenarnya. Enak, coy. Kagak perlu resepsi. Tapi kan nggak ada angpau. Apa? Tapi kan nggak ada angpau. Tujuan saya itu sebenarnya, kalau misalnya saya menikah ya, saya tuh pengen undang teman-teman deket doang buat datang makan, ayo kita senang-senang, udah. Kagak perlu ada kayak begituan. Ribet. Tapi lihat Sekali di lagi transfer nggak ya pernah gelem, pesta. Re. Apa? Tapi lihat di transfer gelem kan. Yo aslinya iyo sih, butuh guys. Lumayan cicilan-cicilan omah yo. Jadi kamu nggak usah kasih rekening, biar Asri yang kasih rekening, ya kan? Ini loh, Oh iya benar. Tapi rekeningnya donasi saya. buat Rekening Opang. Ledang Asri dipotong kok. Apa MC anak daripada Sweet 17? Sweet 17 Karena- itu Udah merasa nggak MC umurnya Sweet MC 17? Enggak juga, maksudnya masih beberapa kali masih seru-seru aja. Cuman kalau anak itu kan lebih lucu-lucu ya, dan maksudnya enak ngaturnya.
siapa yang mau angkat, siapa yang mau hadiah, tinggal gitu doang, tinggal bilang gitu doang, saya gitu kan, lucu anak-anak kecil tuh, lucu. Udah pasti tepuk tangan, udah pasti Iya, udah pasti teriak, tepuk udah pasti tangan. ini kan. Kalau Sweet Seventeen, aduh opang mane, aduh iki mane, aduh iki Iya, mane, kadang kan mereka, ya. kadang mereka kan jadinya agak, ya kita tidak bisa memungkiri kalau misalnya mereka mungkin boring gitu kan ya, ketemu lagi, apalagi kalau misalnya 3 hari berturut-turut ketemu, aku terus, walaupun partnerku ganti, ya kan? Mulai kapan sih nge-MC anak sebenarnya dan apa yang bedanya sama Sweet Seventeen apa sih? Aku juga pengen tahu sebenarnya. Wih, aku tuh lupa nge-MC anak itu pertama kali siapa ya yang ngajak aku itu. Lupa One aku, way. Cip. One way. Iya, one way. One way apa Majestic? Apa Hokus Pokus ya? Lupa Pernah aku, Cip. pokoknya ya. Pernah Tapi ya pokoknya pernah, pertama iya. kali deh. Mm-mm. Padahal kan MC anak tuh image-nya kan badut. Kadang kalau aku diminta MC anak, mendingan ada badutnya enak. Kalau enggak, nggak enak. Koko Michael pakai tanya lagi kapan punya anak. Wah. Oke, ada Aku pertanyaan ini ntar kita harus bantu jawab mengaku ya. dosa kok. Anakku itu tak buang di tisu semua. Halo semuanya yang udah join. Oke. Bedanya apa, Pang? Mas MC anak, Raswan. bedanya itu tadi ya. Halo Mas Raswan, bedanya itu tadi ya berarti ya. Kalau anak pasti teriak, pasti seru, pasti rame. Hmm. Tapi Mm-mm. MC Sweet Iya, Seventeen masih jalan kan? Masih jalan kan? masih lebih banyak Sweet Seventeen. Sweet Seventeen anak itu kayak saling mengisi. Sweet Seventeen dan Kalau anak. dan sekarang udah mulai masuk ke wedding memang. Udah 2 tahun terakhir ini wedding, tingjing sering banget Betul. kan. Apa Ya, kok wedding tingjing. daripada tingjing? Tunangan. Kenapa kok? Hmm? Kenapa tadi pilih wedding daripada tingjing? Halo? Apa kok pilih wedding daripada tingjing? Nggak apa-apa, boleh. Ko Iwan Ang, halo Ko Sinyalku Mac, jelek. halo Devina. Ya Coba. nggak apa-apa. Pang, ada pertanyaan Pang dari Ko Iwan Ang. Siapa tahu Tantangan masih terberat ada. di MC, tantangan terberat selama MC Seventeen apa sih Pang? Saat ini. Kalau saat ini tantangannya ya lebih ke kita harus jadi anak gaul banget. Kita harus ngerti perkembangan. Balik Udah ya? lagi. Lumayan ini Udah. ya? Lumayan ya, Nah. oke. Pakai ini ya, provider ya? Iya, Modem. aku juga pakai provider sih. Oh, oke. Aku pakai ini sih, wifi rumah. Oke. Nah, Pang, kalau tadi sampai iya aman. Tadi sampai MC pertanyaannya. wedding. MC wedding atau tingjing? Sorry, pertanyaannya ke Iwan Angen dulu aja. Tantangan Iya. terberat MC Seventeen. Betul. Tantangan terberat ya kita harus lebih up to date daripada mereka. Terus menciptakan kosakata lucu yang mungkin bisa dibilang ya kosakata lucu gitulah buat mereka, sesuatu yang kadangkala nggak terpikirkan sama mereka terus kita sebutin gitu. Apalagi ya, nah masalahnya anak-anak zaman sekarang itu kan aku ngelihatnya karena mereka bisa akses ke YouTube, bisa akses ke banyak sosial media. Kalau dulu medianya kan cuma satu, kalau nggak radio, TV. Ya, cuma 2 itu doang. Tapi orang kan kebanyakan nonton TV. Jadinya enak bercandaan apa segala macam. Tinggal bawa yang di TV, bawa ke panggung, udah dapat. Tapi kalau misalnya sekarang itu kan medianya banyak banget, ya entah itu YouTube, Twitter, Instagram, apalagi TikTok, apa itu kan TikTok segala macam. Wah, gila. Jadi itu yang bikin ada dua berat sisi. sih. Ada dua sisi nggak sih? Di satu sisi mudah, di satu sisi juga berat. Iya, betul. Mudahnya adalah mungkin, karena kalau dulu kan mungkin kita cari guyonan, itu kan nggak semua guyonan kita diketahui orang ya, karena kan kalau sekarang kan udah ada TikTok, udah ada ini, jadi lebih tersebar guyonannya, jadi agak susah. Guyonan lawas, saya jarene itu ngono kan. Iya. Oke.
Oke, MC wedding atau tingjing, kenapa kok MC wedding? 2 tahun ini Opang udah mulai masuk ke wedding ya. Kalau nggak salah 2 tahun, kalau aku nggak salah ya. 2 tahun, 3 tahun ini ya Bang? Iya, karena kan harus memilih. Kalau wedding kan enak kalau misalnya dapat formal. Bahasa ya udah gitu-gitu aja. Ya kan? Ya ditambahin paling kita bercandaannya setelah sesi-sesi yang serius itu tadi. Waktu di testimoni di tengah-tengah ada teman-temannya mempelai yang cerita-cerita, kita bisa bercandain mereka tapi dengan bahasa yang sopan. Kalau di tingjing kan hampir sama kayak Sweet Seventeen. Karena kenapa saya bilang gitu? Banyak orang yang datang ke saya dan mereka cuman dua keluarga besar yang jadi satu ketemu. Tinggal keluarga calon mempelai pria dibecandain apa, ditanyain siapa yang paling seru, paling lucu, udah dapat. Begitu juga keluarganya calon mempelai wanita sama. Nah kalau misalnya wedding itu kan kadang kita lebih banyak di panggung sih, Cin. Kalau tingjing itu kan kita harus turun ngobrol sama mereka. Yang paling bikin bete adalah saat kita dapat mic kabel. Berasa kayak stand up comedy, tapi nggak lucu. Karena tingjing lebih fleksibel nggak sih? Maksudnya, ya bener sih, kita Iya. nggak ada tatanan yang... secara rundown tatanan, cuman secara acara kan lebih fleksibel ya. Lebih, kita harus ngomongnya cari bahasa lagi kan. Overall semua sama, cuman kalau wedding kan udah langsung ada ininya, udah hampir ada guideline template-nya kan. Walaupun kita tetap harus mencari bahasa lain lagi. Halo Bung Glenn Rosano, apa kabar ya? Koko Glenn disapa dulu. Koko Glenn Rosano. Bapak Purnomo Christine. Kita nggak bisa sapa satu persatu ya. Iya. Oke. Pang, kenapa nggak buat project kopi? Kan kamu seneng banget ngopi kalau nggak salah. Pada dasarnya aku itu kan penikmat ya. Semua itu tak nikmatin. Penikmat nggak harus. Koko Indra Pramujito. Ada Koko Indra Pramujito. Hai Mas Hendra. Mas Hendra. Oh iya. Subscriber kita cerita makin dikit banyak dong. loh. Iya, cerita dikit dong. Itu proyeknya ini apa namanya? Yang terakhir di YouTube. Oh, Dumb and Dumber. Itu kayak terinspirasi nama film nggak sih? Iya, memang. Iya, terinspirasi sama itu. Film yang pada zaman kita muda dulu ya kan? Dumb and Dumber. Iku yang nganggur, buat itu nganggur ambil Ital, saya nganggur. Lapo ya mana? Di rumahnya Ital ya? Ya, itu kan si Mas Hendra yang nulis. Mas Hendra. Mas Hendra yang pengen. Mas Hendra ini kaya muncul. Iya kaya. Anjing kudu gaya iki. Aku juga sok ngilmu. Sok ngilmu jari. Pengen live deh, Koko Indra Pramujita iki. Koko Hendra. Koko Hendra? Gak usah takok nang ndi gawe. Oke, siap. Kau cocok takok. Ngawene nang ndi gak usah cocok takok. Sembarang, kate nang teras mertua, kate nang di karep ya kan. Pang, udah hampir di ending nih. Ada pesan apa sih buat teman-teman yang pengen kayak Opang? Ampun. Galak kok Iya, galak kok Indra. Iya. Kalau kerjaan, kalau apa? Bocok. Bocok kan akeh terase pasti ya. Terase rame pasti. Ini kegeran. Cin, saranku ya. Indra itu sebenarnya ilmunya banyak kan ya dia kan. Pengalamannya juga banyak kan. Cuman dia tuh nggak seru kalau misalnya diajak kayak begini tuh nggak seru dia tuh. Nggak gelem mesti ya. Iya nggak mau. Dia tuh sok-sokan dia tuh. Sok-sokan. Atau akan pelit, Bang. Nah, tapi kalau dia suruh berbagi ilmu tentang resep masakan, pasti. Bisa masak, bisa masak. Karena nggak bisa masak dia, nggak bisa. Nggak bisa masak, setahu aku sih bisa masak. Jen Hadi, setahu aku.
Ngomong-ngomong yo, oh iya, keliru. Oke. Salah kita kalau Iya. gitu. Pesen-pesen ya, Jin ya. Pesen-pesen ya. Pesen. Pesen-pesen ya. Pesen-pesen cheeseburger, chicken fingers. Heeh. Pakai telur nggak? Terus Pakai telur nggak? cheeseburgernya nggak usah lah. Nggak usah. Setengah matang? Nggak, berarti nggak usah. Berarti nggak usah setengah matang. Nggak usah lah. Nggak usah telur lah. Kolesterol nanti. Iya, iya. Wes, ikut tok. Mm-mm. Ikut tok. Tapi tutup ya, Bang? Hah? Tapi tutup ya? Tutup. Enggak. Sik buka. Tutup. Percaya aku. Tutup. Iya. Temenan. Pesen-pesen berkaryalah. Sudah itu aja. Berkaryalah. Gak usah akan ngomong, gak usah akan mikir, ya kan? Jangan banyak mikir, terus langsung berkarya yang penting. Lek, kalau kalian terlalu banyak omong dan banyak mikir, jadinya kayak siapa? Kayak saya. Jadi kemarin tuh Opang bilang, nggak salah tak? Apa nih singkatnya ditiru tuh kok aku jadi nih. Iya, tapi satu-satu lah ya. Koko gemes. Enggak lah. Koko balondos. Koko Aku balondos. celana, nggak celana ceples. Ada Cici Jen Hadi juga. Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian bingung dan kelaparan, masakan rumah langsung order teras mertua. Lauknya mereka divakum. Jadi aman. Oh iya, kita tuh ambasador katanya Cik Jen Hadi. Makanya, aku sudah cocok tak? Jadi brand ambasador. Makanya, kita enak loh, kita nggak usah dikontrak udah jadi ini loh. Cerita terus tentang Jen Hadi. Promosi betul, ya betul. Kak? Oh iya dong Kak. Udah, jadi berkaryalah ya. Berkaryalah. Udah. Iya. Pang, terakhir, dua terakhir. Next day, someday kalau orang pingin kenal Opang tuh, yang pengen ditinggalin Opang, legasinya apa sih? Kamu pengen dikenal as apa sih sebenarnya? Ya, gak apa-apa, 10 tahun lagi kita ngobrol lagi, udah tahu ternyata, oh bener ya. Cin, pertanyaanmu berat banget, aku nggak kepikiran loh sampai kayak begitu. Ya justru ini. Iya. Apa ya yang mau ditinggalin dari Opang ya? Selagi kita ini kan lagi COVID, kita tuh lagi kayak diingetin lagi gitu ya kan. Apa sih kalau misalnya suatu hari orang ingin kenal Opang tuh apa sih sebenarnya? Apa sih yang ingin kamu agak berat ya terakhirnya ya ending-endingnya? Berat banget sampai saya nggak bisa ngomong loh. Itu berat banget, aku juga nggak tahu hidupku seperti apa ya. Apa yang pengen tak seru, udah gitu aja. Seru. Pengen jadi orang yang seru. Iya, pengennya. Nggak apa-apa. Sampai hari ini masih seru. Oke, what's next? What's next Opang? What next-nya boleh berbau COVID, boleh enggak? Misalnya after COVID ini pengen gini dan lain-lain. Mau buat pribadi, buat project juga boleh. Kalau buat COVID, saya rasa sih buat pemerintah lebih tegas lagi sama peraturannya. Kalau misalnya kita beneran disuruh di rumah, ya udah disuruh di rumah. Kayak begitu ya. Bikin aturan yang tegas. Satu, kalau buat COVID. Yang kedua nggak ada, cuma satu itu doang. Karena kalau misalnya kayak begitu kan, ya kita hidup bernegara kan. Kalau misalnya dari pemerintah aja nggak tegas, masing-masing daerah juga punya otonomi sendiri, ya repot. Bingung malahan masyarakatnya. Terus yang merasa susah adalah maksudnya sebagian orang merasa susah, tapi padahal semua orang susah, gitu kan. Kita ini susah loh. Gitu. Satu lagi sih. Dua. Iya. Jadi gini, kalau COVID itu menurutku sekarang itu
kayaknya kita harus mulai sadar untuk bisa bantu sesama kita, dalam arti kamu punya usaha apa sih, Cin? Misal nih ya, jualan apa? Si Denos punya Talk and Brew, si siapa? Robert punya teras kedai kopi. Ital punya teras mertua misalnya. Ya, punya teras mertua. Siapa lagi temanku ada yang punya natural bird nest itu tadi. Ada temanku banyak sekali yang main kopi-kopian. Dan juga ada di Surabaya ini ada orang yang bisa bikinin celana jeans dan pokoknya produk fashion dari bahan denim. Terus masih ada industri kulit juga di sini. Mulai dari yang jadi bagus kayak Verne sama Revolt yang saya tahu ya. Masih banyak hal lain, industri ekonomi yang bisa kita bantu nih, kita saling bantu. Jadi kita nggak usah terlalu yang terlalu menggantungkan hidup kita ke negara-negara lain, karena kan kita dari dulu itu kita dikasih tahu kalau misalnya kita tuh negara yang kaya harus SDA harus bangga sama dengan SDM produk itu tempat pemasaran paling gede di ya Cina sama Indonesia karena kita punya masyarakat yang banyak kan ya. Tapi ya itu kita harus bangga, dan maksudku kita juga harus melihat ceruk-ceruk yang seperti itu untuk kita bisa bantu diri kita sendiri dan juga negara ini untuk bisa lebih maju gitu. Kalau kayak begini kan kita terdampak juga. Bayangin orang-orang yang harus mengimpor butuh sesuatu dari Cina misalnya. Ya, dari Cina dan segala macam. Aduh, pusing banget kan orang yang jualan case dan segala macam. Ya, itulah. Buat sendiri. Karena sekarang kan banyak sih produk-produk lokal yang sebenarnya kualitasnya juga bagus banget dan kayak produk luar ya, sebenarnya sepatu apa dan lain-lain. Nah, udah ada yang kayak mirip Vans mungkin ya, Vans sama ini Converse sudah banyak yang buat gitu loh. Dan menurutku itu juga keren harusnya. Oke. Ada lagi, Pak? Kalau setelah ini ya saya mau ngerjain beberapa project lah, maksudnya banyak ide-ide mumpung ini masih belum yang padat-padat banget kerjaannya. Ya, jadi ya semoga setiap ide yang ada di kepala kita masing-masing itu bisa kita eksekusi. Mungkin tidak dengan baik, tapi dieksekusi aja dulu. Yang penting jalan. Yang penting jalan. Oke, aku mau cerita summary dikit tentang yang ayo mengobrol sama Opang hari ini ya. Tentang COVID, Opang bagi buat kita semua tetap puji Tuhan ya kan, karena apapun itu kita tetap harus bersyukur karena kita diberi waktu untuk refresh lagi. Bumi kita diberi waktu untuk dingin lagi. Bener ya? Bener ya, Pang? Kalau salah boleh dikoreksi, Pang. Enggak, benar. Untuk yang segmen kedua tadi yang tentang karirnya Opang, mulailah dari lingkungan terkecil dulu. Jangan risih terima masukan. Banyaklah membaca dan banyaklah mengobrol, ya kan? Jangan mikir bayaran dulu, tapi mulai dulu yang penting, ya kan? Cari kesempatanmu dan nggak perlu sampai dipikirin sampai apa, karena Opang pun udah otodidak dari awalnya ya. Halo Lanico. Terus untuk nextnya Opang kepingin buat project yang bakal harus dieksekusi. Ini karena COVID ini jadi mikir kreatif ya, jadi harus dieksekusi. Bener ya, Pang ya? Harapannya aturan harus tegas, dan aturan tegas itu juga kita harus ngikutin loh. Kita harus ngikutin kan? Yes. Kita harus ngikutin. Oke. Itu sih dari Opang hari ini. Thank you banget sudah menemenin saya mengobrol, Opang. Terima kasih sudah dikasih kesempatan di episode yang pertama ini. Oh iya lah, kamu tak kasih kesempatan pertama karena ya gimana sampai hari ini. Karena sampai hari ini aku bisa di sini yang ngajak Opang dulu MC. Jadi masa sih? Iya, MC testimoni lu yang ngajak.
Oh iya, Beneran. kamu partner MC pertamaku ya? Iya nggak sih, Cin? Enggak. Oh, Jadi enggak. udah berapa Tadi yang episode, pertama. udah berapa job, berapa event, Ya, kamu yang ngajak. Om, micin aja lu bilang gitu. Masih inget aku. iya. Tempatnya masih inget. Jadi kenapa ini Opang ini salah satu inspirasi sampai hari ini kita bisa belajar banyak dari dia, walaupun mungkin harapan kalian adalah berharap MC formal, ya udah ojo lihat Opang, jangan lihat Opang ya kan Bang. Tapi ya nggak apa-apa. Lihat saya Nggak juga nggak apa-apa, apa-apa. bisa ya. Nggak, intinya lebih ke kayak begini sih, Cin. Lebih nemuin karakter sama jati diri aja. Jadi kalau misalnya di dunia seperti ini kan lebih ke, kalau kita dibilang seni ya kan. Jadi intinya temukan jati dirimu. Nggak ada yang benar yang salah. Yang Iya, bagus kamu nggak ada tiru, yang bagus Betul. kamu tiru, Betul. yang bagus kamu ambil, gitu aja ya. Iya, betul. Itu. Ya, Itu. oke, udah. Mau closing statement? Nggak usah? Atau tadi udah closing statement? Udahlah itu. Udah. Udah? Iya. Oke. Terima kasih ya, Thank Om you. Micin. Terima kasih yang udah join. banyak. Terima kasih yang udah join, udah tanya. Sorry mungkin kita nggak bisa jawab satu persatu ya, karena kalau kita jawab pastinya panjang banget. Thank you yang udah komen banyak banget. Semoga obrolan Yes. hari ini berguna, semoga menginspirasi buat teman-teman. Ya. Oke, jarang loh. Ini obrolan kita paling serius loh, beneran. Iya benar. Ini Enggak, tapi obrolan kalau kita paling saya serius. sama kamu tuh mesti serius loh, Cin. Iya, nggak tahu nggak Kita serius. ngopi pun juga serius ya kan? Ya kita ngopi, Jarang- padahal kita jajan ngopi di deket rumah, tapi nggak ketemu, hari ini akhirnya baru bisa ketemu. Iya. Apa itu namanya? Ruang ya? Ruang. Ya. Oke, Karena ruang. kita- Tempatnya kece loh, Cin, itu, Cin. Kece, tempatnya Lucu, kece, ya? makanya aku bilang kamu, bang ke sana. Tiba-tiba COVID udah, kita harus Iya. nggak boleh ketemu orang. Gitu. Cuman nggak bisa tuh kalau misalnya naik mobil, susah parkirnya. Ya gampang, lu jemput gua beres. Helman nggak masalah, nggak ada polisi. Iya benar. Ya nanti kalau misalnya Vespaku udah beres ya, itu Siap. remnya soalnya putus. Siap, oke, thank you banget ya, Bang. Oke, see you. Terima kasih, Bapak Micin. Thank you, Salam thank buat you. keluarga Thank di you udah rumah ya. nonton. Salam, Thank you juga terima yang udah kasih. nonton.